perbandingan antara angka jumlah kasus dan juga jumlah penduduk Indonesia yang sebenarnya tidak sebanding, sehingga menyebabkan kita COVID nih nggak ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ninik di channel Dr. Uple. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup penting dan cukup menarik yang lagi blooming juga sekarang, yaitu tentang gejala baru dari COVID-19. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa gejala-gejala COVID-19 tuh dari awal ya, yang biasa teman-teman ketahui ada gangguan di saluran nafas ya. Batuk, kemudian sesak nafas, demam, flu, ya. Kemudian pada pasien-pasien yang tanpa gejala, kita cirikan dengan kehilangan indera penciuman dan juga indera perasa. Tetapi baru-baru ini ditemukan pada pasien di Indonesia, sebenarnya gejala ini sudah muncul ya, di luar negeri juga sudah pernah dibicarakan, tapi baru-baru ini lagi heboh di Indonesia, muncul gejala yang disebut dengan happy hypoxia. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang happy hypoxia, kita harus tahu dulu kira-kira hypoxia itu apa. Jadi teman-teman, hypoxia adalah keadaan di mana tubuh seseorang kekurangan oksigen, ditandai dengan persentase oksigen di dalam darah atau yang biasa kita kenal dengan saturasi oksigen kurang dari 95%. Sementara itu normalnya, manusia normal punya saturasi oksigen normalnya yaitu sekitar 95% sampai dengan 100%. Jadi orang yang mengalami hipoksia kurang dari 95%. Orang yang mengalami hipoksia seharusnya memiliki gejala. Karena dia kekurangan oksigen, berarti tubuhnya harus berkompensasi. Kompensasi yang biasanya muncul yaitu nafasnya harus cepat, sehingga proses pemasukan oksigennya juga harus cepat. Itu normalnya pada pasien yang mengalami hipoksia atau kekurangan dari oksigen. Karena kekurangan oksigen, makanya napasnya harus cepat, sehingga oksigen yang masuk itu harus cepat juga. Ya, sehingga kita bisa tahu, ini pasiennya dia kekurangan oksigen nih, jadi kita harus segera memberikan oksigen bantuan. Nah, tetapi pada keadaan happy hypoxia ya, kenapa disebut seperti itu? Jadi, orang yang mengalami happy hypoxia tampak seperti orang normal. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai orang tanpa gejala. Dia sudah terinfeksi, tapi dia tampak seperti tidak ada gejala apapun yang muncul. Tidak ada sesak, tidak ada demam, tidak ada batuk pilek, atau hilang penciuman juga tidak ada. Tetapi dia ternyata mengalami kekurangan dari oksigen. Inilah kenapa keadaan tersebut bisa disebut dengan happy hypoxia. Ya, jadi orang-orang yang mengalami happy hypoxia, mereka sudah mengalami hipoksia, tetapi keadaan mereka normal. Mereka bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa berjalan, masih bisa makan, ya. Sehingga dia menjadi tidak terdeteksi. Padahal keadaan hipoksia harus segera ditangani. Karena bisa dibayangkan bahwa tubuh kita tuh membutuhkan oksigen. Kalau kita kekurangan oksigen, berarti fungsi sel di dalam tubuh juga tidak bisa dapat berjalan dengan baik dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, pada orang-orang dengan happy hypoxia, lama-kelamaan, karena dia tidak bergejala, awalnya dia akan merasa lemas dulu, gejalanya. Dia akan merasa lemas, lama-kelamaan dia akan menyebabkan seseorang itu dia kehilangan kesadaran, bahkan hingga bisa menyebabkan kematian. Sehingga keadaan happy hypoxia ini cukup bahaya, dan hanya bisa dideteksi dengan cara kita memeriksakan saturasi oksigen dengan menggunakan alat pemeriksaan saturasi oksigen. Itu baru kita bisa pastikan, oh dia kekurangan oksigen, saturasinya di bawah, walaupun gejalanya tidak ada. Karena kalau kita lihat, dia tidak tampak gejala apapun, tidak ada sesak napas atau batuk ya. Bahkan keadaan happy hypoxia bisa terjadi pada pasien yang tanpa komorbid, artinya tidak memiliki penyakit penyerta sebelumnya seperti DM, kemudian hipertensi, dan juga penyakit komorbid lainnya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa happy hypoxia terjadi pada orang-orang yang tanpa gejala. Oke, ada beberapa alasan yang mungkin membuat masyarakat tidak lagi patuh ya terhadap protokol kesehatan. Itu mungkin yang pertama, karena COVID-19 tidak terlihat ya.
Kenapa dia bisa tidak terlihat? Karena ada keadaan di mana orang sudah terinfeksi tapi dia asimptomatis. Ya, dia tidak punya gejala, tidak tampak gejala COVID, seperti happy hypoxia tadi. Ya, tapi kalau misalnya sudah akhirnya sudah parah, itu baru terlihat, oh ini dia COVID. Setelah diperiksa, oh ini dia COVID. Itu yang pertama, asimptomatis, tidak tampak gejala. Kemudian yang kedua, memang angka kasus dari COVID-19 di Indonesia terus meningkat ya. Walaupun kasusnya saat ini sudah mencapai hampir 200.000. Peningkatan kasus dengan peningkatan kematian, walaupun peningkatan angka kesembuhan juga ada, tapi peningkatan kasus itu hampir mencapai 200.000. Dan ini sudah berjalan mungkin sekitar 6 bulan ya. Sudah sekitar 200.000. Kenapa COVID-19 tidak terlihat? Karena secara keseluruhan jumlah penduduk Indonesia itu ada sekitar 270 juta jiwa. Jadi bisa dibayangkan 100.000 dengan 270 juta jiwa itu perbandingannya tuh, apakah 100.000 itu sudah mewakili 270 juta jiwa ini? Kalau mau dibilang angka hampir 200.000 itu adalah sekian persen ya, 0,00000 sekian persen dari 270 juta. Jadi tidak sebanding. Makanya tidak terlihat COVID-19 ini. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada, tapi COVID-19 itu ada. Teman-teman bayangkan saja, kalau di antara kasus 200.000 itu, ada orang-orang yang teman-teman kenali. Misalnya teman-temannya, kemudian keluarganya, orang-orang yang kalian sayangi. Ya, kalian perasaannya tuh akan berbeda. Jadi, saya ingin menghimbau bahwa COVID-19 ini ada, kasusnya ada, dan banyak sekali di antara 200.000 orang yang terinfeksi atau yang pernah terinfeksi dan juga sudah meninggal, itu ada sekitar lebih dari 100 dokter yang meninggal karena berjuang demi COVID-19 ini. Ya, jadi COVID-19 itu nyata. Jadi saya harapkan teman-teman tetap patuh terhadap protokol kesehatan, karena kasus semakin meningkat. Kalau misalnya mau cepat berakhir, sebaiknya patuh terhadap protokol kesehatan. Ya. Oke, saya kira sekian dari saya tentang happy hypoxia dan juga protokol kesehatan dan juga perbandingan antara angka jumlah kasus dan juga jumlah penduduk Indonesia yang sebenarnya tidak sebanding, sehingga menyebabkan kita COVID nih nggak ada nih, ya. Tapi sebenarnya COVID tuh ada, karena orang meninggal karena itu. Ya, jangan dianggap sepele, jangan dianggap main-main. Ya, kemungkinan happy hypoxia itu juga sudah terjadi di orang-orang sekitar kita, tetapi tidak terdeteksi karena saat ini angka pasien yang mau berobat ke rumah sakit itu juga kurang. Ya. Kemudian saya ingin menyarankan bahwa jika memang sudah pernah terinfeksi dan juga diwajibkan untuk isolasi di rumah, sebaiknya teman-teman memperhatikan kondisi teman-teman walaupun tanpa gejala, tetapi harus berhati-hati terhadap keadaan happy hypoxia tersebut. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan.